Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah Minggu pagi Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Minggu 7 Juni 2020. Tema yang diangkat dalam ibadah hari ini adalah Karunia-Karunia Roh Kudus. Dalam ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Gantiramang STH. Ketua Jemaat dan Pelayan Firman Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Klasis Mimika di Papua. Dihimbau kepada kita sekalian dalam mengikuti ibadah online ini, kita juga hendaknya mematikan alat telekomunikasi, HP, dan hal lain yang dapat mengurangi kehikmatan kita dalam beribadah. Informasi lain terkait dalam pelayanan kita adalah kepada majelis jemaat agar tetap memastikan jemaatnya untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah yang berlangsung di tengah jemaat. Untuk pemberian persembahan syukur, perpuluhan, komitmen iman dari jemaat, silakan diserahkan kepada majelis week atau mengirimkan langsung ke nomor rekening jemaat yang ada pada layar media ini. PHMJ dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang mengikuti jalannya ibadah dari rumah masing-masing. Terima kasih juga kami sampaikan kepada hamba Tuhan yang melayani ibadah di pagi ini. Terima kasih kami sampaikan kepada vokal grup solo paduan suara yang sudah mengisi puji-pujian dari tempat tinggalnya dalam ibadah pagi ini. Tuhan memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada pemain musik, tim media yang tetap setia dalam memfasilitasi ibadah yang berlangsung saat ini. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi pelayanan ibadah, silakan Bapak Ibu menghubungi call center kami ini. Selamat mengikuti ibadah di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat beribadah secara live streaming. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema Karunia-Karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dapat menyesuaikan ajakan berdiri dan duduk dalam tampilan layar. Saudara-saudara disilahkan berdiri dan marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan-Nya dari nyanyian Rohani 8 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Haleluya, hai pujilah, serta kata-kata selanjutnya. Haleluya, hai pujilah, muliakan Bapa dan sembah Khalik semesta alam, hendaklah kemurahan yang menyegarkan
anaknya yang turun dari sorga, yang mengorbankan nyawanya kan menebus manusia, tetap dipuji juga. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara sekalian dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, persekutuan yang Tuhan kasihi masih dalam keadaan berdiri, dengarlah hukum Tuhan yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 8 pada ayatnya ketiga dan ayatnya yang keempat. Haleluya, beri pujian dan kata-kata selanjutnya. Haleluya, beri pujian kepada Roh kesungguhan, penghibur yang setia, pemberi kehidupan Bapa. Dengan persekutuannya, jemaat memuji Dia. Ya Allah, Tuhan yang Esa, sujudlah kami menyembah. Kemuliaan Tuhan, hendaklah dunia berseru, kuduslah keadaanmu, kuduslah tidak kian. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh di hadapan Allah.
Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena telah memberi penyertaan yang melimpah sehingga pada kesempatan ini kami dari rumah kami masing-masing dapat memuji nama-Mu. Terima kasih pula karena telah melayakkan kami agar layak di hadapan-Mu meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu, Tuhan kami memohon agar mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu kami meminta pertobatan. Kami ingin Engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita aminkan pengakuan dosa dengan menyanyi bersama dari nyanyian Rohani 84 ayatnya yang ketiga. Yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Dengarlah pemberitaan keampunan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26. Jemaat, mari kita mengaminkan pemberitaan keampunan ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian Rohani 84 pada ayatnya yang keempat. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabdamu dan kata-kata selanjutnya. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Untuk pengakuan iman rasuli, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Setelah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mengaminkannya dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 16 pada ayatnya yang ketiga. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, jemaat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita aminkan dengan nyanyian rohani 16 pada ayatnya yang ketiga. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian, kepada arasnya hubungkanlah pujian, ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang esa, Engkaulah yang besar selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kini tiba saatnya untuk kita akan membaca firman Tuhan, yang mana firman Tuhan untuk kita di minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, pertama Korintus 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Pertama Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami semua sehingga kesempatan ini. Kami dari rumah kami masing-masing akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk Tuhan bagi kehidupan kami selanjutnya lewat firman-Mu yang hendak kami renungkan saat ini. Semoga firman-Mu ini dapat menjadi petunjuk kemana kami akan melangkah selanjutnya untuk mendapatkan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Semoga setiap ucapan perkataan dari-Mu yang akan kami baca bersama-sama dapat menjadi penerang kehidupan kami yang masih gelap. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari pertama Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan judul Rupa-rupa karunia tetapi satu roh, yang akan dibacakan oleh petugas. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru dari 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dengan perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir
ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada setiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar firman itu dan melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan kasihi, kini tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur yang kita sudah siapkan di rumah kita masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita iringi dengan nyanyian Mazmur 136 ayat 1 dan seterusnya. Ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jauh dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa, menjagai langkahku.
Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, di minggu pagi hari ini yang menjadi pembacaan kita bersama dari pertama Korintus 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh, yang oleh Gereja Kristen Injil di Tanah Papua memberikan tema karunia-karunia Roh Kudus. Persekutuan jemaat yang Tuhan kasihi, dari pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan pada minggu yang lalu, kita dapat memahami bahwa para murid telah menerima kuasa dari Yesus untuk melanjutkan misi pekabaran Injil, yaitu pergi dan jadikan semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, milenium baru segera dunia akan masuki dengan satu gerakan perubahan yang Allah kerjakan melalui para Rasul Yesus Kristus. Hal mendasar untuk sebuah perubahan peradaban baru itu adalah melalui suatu gerakan penginjilan, isi pewartaan dari gerakan penginjilan itu yaitu tentang karya Allah di dalam dunia melalui Yesus Kristus sebagai firman yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dunia. Selama ini kepada dunia dan umat yang menghuni di dalamnya belum ada suatu ikrar dari kepercayaan manapun yang lebih fokus untuk memperkenalkan tentang kebutuhan bumi akan juru selamat dunia. Hanya melalui Alkitab Allah memberitahukan fase kehadiran juru selamat dunia kepada generasi tertentu di masa depan mereka. Agama manapun atau bangsa besar manapun tidak pernah menawarkan tentang suatu rahasia yang Allah buka melalui Alkitab tentang penyelamatan dunia. Karena dunia diyakini oleh bangsa-bangsa manusia manapun sebagai tempat yang final dan beradab dan tidak memerlukan apapun kecuali generasi manusia yang datang dan pergi, silih berganti sebagai kodrat manusia yang fana. Pewartaan Injil turut menghadirkan para pengikut jalan Tuhan yang kemudian hari dinamai sebagai umat Kristiani dan lahir melalui penginjilan, memproses melalui suatu fase yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berkembang menjadi satu kelompok yang besar dan kemudian membentuk persekutuan yang dinamakan jemaat. Persekutuan jemaat seperti jemaat Korintus adalah fase baru dari perkembangan penginjilan itu, dan ini merupakan pengalaman kekristenan yang baru dalam hal penata kelolaan pelayanan di suatu jemaat permanen. Fase penataan pelayanan dalam jemaat harus dibuka berhadapan dengan tantangan pelayanan tentang penggunaan karunia pelayanan di dalam jemaat. Agar supaya karunia pelayanan tidak disalahpahami, maka Paulus fokuskan untuk menjelaskan tentang pengalaman wahyu yang diperoleh dari Allah terkait karunia roh dimaksud. Saudara-saudara, dari 9 karunia roh yang disingkapkan diwahyukan Allah kepada Rasul Paulus, Paulus ingatkan berulang kali bahwa karunia roh pengasalnya satu, yaitu Allah. Dan Allah singkapkan, wahyukan, atau karuniakan, atau berikan pada waktu yang Allah kehendaki melalui seorang pribadi untuk satu tujuan, agar Allah dimuliakan. Dan jemaat atau persekutuan sadari bahwa Allah benar ada, Allah adalah kehidupan. Karunia roh tidak dapat dipelajari dengan sengaja atau dengan trik tertentu atau melalui kursus tertentu atau dapat dihafalkan seperti dalam praktek glosalisasi atau bahasa roh yang diselewengkan dalam berbagai macam aliran-aliran keyakinan. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam pengertian karunia roh yang alkitabiah, khusus dalam teks yang kita baca hari ini, kita temukan sekitar 6 bahagian pengajaran mendasar yang otentik
dari Rasul Paulus terkait dengan pengajaran tentang asal muasal dan manfaat karunia roh. Dalam pembacaan kita pada ayat pertama dan ayat yang kedua yang berbunyi, sekarang tentang karunia-karunia roh aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dan dalam ayat yang kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Perbedaan antara hidup sebelum mengenal Allah adalah sebuah kehidupan hampa, tanpa Allah, tanpa karunia roh dari Allah. Manusia dan kemampuan pikiran ditarik ke praktek-praktek kultus ritus kepada yang supranatural dalam bentuk patung-patung atau berhala-berhala bisu. Patung-patung dan berhala bukan sumber dan bukan pencipta dan bukan pengasal semua yang ada, baik materi dan inmateri, bukan datang dari berhala bisu. Allah yang satu adalah pencipta kehidupan. Berhala tidak dapat menciptakan kehidupan. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ketiga, dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata-kata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Paulus mentransformasikan cara pikir logis dalam merespon hal yang terkait supranatural atau hal yang terkait Tuhan. Perbedaannya terletak pada perlakuan manusia dalam kesadaran iman kepada realitas Tuhan. Dan penyertaan logisnya adalah tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata-kata, terkutuklah Yesus. Artinya, patung-patung berhala mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Lalu dari mana atau dari siapa seorang mendapat pesan tentang penyertaan? Terkutuklah Yesus. Paulus kemudian memberikan suatu pernyataan lagi yang bersifat perbandingan demikian, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Artinya, bila bahasa patung mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, maka kali ini ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Kesaksian tentang Yesus adalah Tuhan, diwahyukan atau dikaruniakan Tuhan kepada dunia melalui Roh Kudus. Maka setiap orang yang mendapat kasih karunia Tuhan memiliki hubungan kepada Tuhan, kasih karunia yang tertentu. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, lalu dalam pembacaan kita pada ayat yang keempat hingga ayatnya yang keenam, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini kita dapat memahami bahwa unsur Trinitas adalah penyebab utama, pengasal, sumber utama dari ada dan berlakunya karunia-karunia roh. Pembacaan kita pada ayatnya yang ketujuh, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, pada ayat 4 hingga ayat yang ke-6 ada penekanan tentang satu pengasal atau sumber utama dari rupa-rupa karunia dan pelayanan. Dan sumber utama itu adalah Allah yang menghadirkan perbuatan-perbuatan ajaib. Bila semua itu tertuju kepada satu pengasal dan itu adalah Allah, maka pada ayat yang ketujuh, rupa karunia, pelayanan dan berbagai perbuatan ajaib yang datang dari satu Allah itu
disingkapkan, dinyatakan, dikaruniakan Allah sendiri. Allah menghendaki agar Allah dimuliakan oleh manusia di bumi, dan seorang yang diberikan karunia roh supaya mengerjakan seperti yang Allah kehendaki untuk zaman itu, untuk dikerjakan melalui kepada siapa Allah singkapkan karunia-Nya. Saudara-saudara, lalu dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, ayat itu berbunyi, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kepada Rasul Paulus Allah menyingkapkan rahasia pelayanan yang Allah kerjakan di dalam dunia ini. Dan yang Allah kerjakan adalah melalui suatu pribadi Allah yang oleh Tuhan Yesus menyebutnya satu pribadi Allah namanya, seorang penolong. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, Rasul Paulus kemudian mendapatkan wahyu untuk membicarakannya, membicarakan terbuka kepada jemaat Korintus untuk mengenal cara Allah bekerja dalam pelayanan Tuhan di dalam dunia manusia kita. Satu pribadi itu, seorang penolong, bekerja dalam fase setelah Yesus mengakhiri seluruh karya Allah melaluinya di dalam dunia. Dari ayat 8 hingga ayat yang ke-10 kita menemukan kurang lebih 9 karunia roh yang disebutkan terang oleh Rasul Paulus. Adapun karunia-karunia roh yaitu yang pertama, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia kuasa mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saudara-saudara, Rasul Paulus 3 kali mengulang satu kata yang berkaitan dengan individu. Persoalan dalam hubungan dengan pemberian Allah tentang karunia roh yang Allah wahyukan, yaitu tiap-tiap orang dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-7, atau yang seorang dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-8, atau tiap-tiap orang dalam ayat yang ke-11. Hal ini hendak menuntun jemaat bahwa karunia roh yang dari Allah tidak dikhususkan untuk seorang dapat memiliki sekaligus 9 karunia roh, tetapi karunia roh akan diwahyukan Allah kepada siapa Allah berkehendak pada waktu tertentu untuk satu tujuan, yaitu Allah dimuliakan, dan karena itu karunia roh disingkapkan. Lalu dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-11 Bapak Ibu, tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karunia roh pengasalnya satu, yaitu Allah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karunia roh berlaku pada saat tertentu, dan saat itu adalah saat yang Allah kehendaki. Saat yang Allah kehendaki itu, Allah bebas sesuai kehendaknya mengerjakan dalam dunia pelayanan. Dalam dunia pelayanan itu Allah pilih kepada siapa yang Allah berkenan karunia-Nya untuk singkapkan maksud dan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dewasa ini gereja tidak banyak mengajarkan tentang karunia roh.
Sekalipun Alkitab menjelaskan realitas karunia roh sebagai pemberian Allah. Dan pemberian Allah itu digunakan untuk melengkapi gereja dalam pelayanannya di dunia ini. Karunia roh tidak sama dengan kesalehan hidup. Artinya, bila seorang menerima karunia roh, ia dianggap sangat saleh. Karunia roh juga bukan digunakan untuk tujuan menunjukkan semacam kebolehan atau kesombongan seseorang. Bila hal seperti ini ada, maka oknum dimaksud tidak mengerti Alkitab secara baik dan benar. Bila warga gereja dikaruniakan Tuhan dan mendapat karunia roh tertentu, maka ia dengan rendah hati dan sabar menuntun dan membangun bersama majelis jemaat dalam suatu jemaat secara baik dan tertib atau teratur. Karunia roh berfungsi untuk membangun, melengkapi, dan menguatkan jemaat untuk hidup dalam persekutuan yang dikehendaki Tuhan. Jemaat Tuhan dalam era sekarang mempunyai tantangan yang luar biasa hebat, yaitu semua hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, misalnya kesaksian akan lebih percaya kepada dokter, suster, obat-obatan daripada karunia kesembuhan, atau karunia pengetahuan diartikan dengan berpendidikan memadai, karunia bahasa roh dan menerjemahkan bahasa roh diartikan dengan menguasai bahasa asing tertentu dan lainnya. Gejala tidak boleh bingung atau dibingungkan oleh praktek apapun terkait karunia roh. Gereja tetap menjadi gereja yang holistik dan berasas pada sola scriptura. Gereja yang alkitabiah akan selalu memiliki patokan untuk mengukur pengajaran yang tidak sesuai dengan alkitabiah. Saudara-saudara, dengan karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada kita sebagai orang percaya, marilah kita memakai karunia itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi marilah kita memakai karunia itu untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Terlebih di dalam kita akan memasuki suatu era baru yang disebut new normal atau hidup baru setelah COVID-19 ini berlalu. Dengan karunia roh yang ada pada kita akan memampukan kita untuk akan lebih berhikmat di dalam melakukan segala sesuatu untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Mari saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita memakai karunia-karunia roh yang Tuhan berikan itu untuk kita memperkuat persekutuan kita di dalam hidup berjemaat di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Every knee shall bow and tongue confess, Jesus, 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 Jesus. I love to praise your name. I love to lift you up. We bless your name, sweet Jesus, 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 Jesus. I love
kita berdoa. Yesus yang senantiasa memberkati, telah banyak berkat yang Engkau sertakan kepada kami, termasuk kami yang Engkau berkati sehingga dapat beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan materaikan dan sempurnakan firman itu untuk kami jadikan pedoman dan suluh di dalam langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa, berkatilah para penatua, semas, badan pelayan, unsur-unsur, kostor, prokantor, tim media, pendeta, hingga jemaat-jemaat yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Termasuk Tuhan, bagi mereka yang belum berkesempatan untuk beribadah, kami mohon penyertaan-Mu agar di lain waktu mereka dapat dimudahkan dan tak ada halangan untuk mereka juga beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami telah menjalani kehidupan di minggu yang kami lalui dalam melakukan segala pekerjaan tugas dan dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Semua itu kami dapat dan lalui hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan ampunilah kami sekiranya di sepanjang minggu yang telah kami lalui, kami telah berdosa di hadapan-Mu. Biarlah dosa itu jangan menjadi batu sandungan untuk kami akan memasuki minggu yang baru. Bapa dalam kerajaan surga, kami memohon berkat-Mu kepada kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, ibu rumah tangga, anak-anak. Biarlah kami dilancarkan dalam seluruh keberadaan hidup kami masing-masing. Dan jauhkanlah kami dari sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Kami berdoa para pemimpin di perusahaan PT Freeport Indonesia, kontraktor dan privatisasi yang harus membuat keputusan sulit sehingga mempengaruhi kehidupan karyawan mereka. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka dan bantulah mereka untuk memimpin dengan penuh pengorbanan. Dan juga kami berdoa untuk kota di mana kami ada, kami memohon ketentraman dan kedamaian supaya kami dapat hidup di atas kota ini di dalam damai dan sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah, TNI, Polri, untuk para petugas kesehatan di garda depan. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami. Ya Tuhan, jagalah mereka agar tetap aman dan sehat. Jagalah agar keluarga-keluarga mereka juga aman dimanapun keluarga-keluarga mereka berada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk pemberian-pemberian jemaat-Mu di hari ini. Persembahan, perpuluhan dan pengucapan syukur, komitmen iman, diakonia, dan pemberian-pemberian lain yang mereka berikan. Tuhan tolong dan berkati setiap pemberian yang mereka dapat berikan itu. Biar lewat pemberian yang mereka dapat berikan di hari ini dapat menopang pekabaran Injil-Mu di klasis, sinode, dan juga jemaat. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang saat ini tidak ambil bagian ibadah di rumah mereka masing-masing karena mereka terbaring karena sakit. Juga kami memohon pemulihan berlaku di atas mereka, tetapi juga Tuhan, mereka yang sementara dalam pemulihan, Tuhan tolong juga berkati mereka sekalian di dalam setiap usaha kerja yang dilakukan. Biarlah ketika waktu Tuhan, mereka dapat pulih dari sakit yang mereka derita. Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami, untuk kami akan memasuki minggu kerja yang baru, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 119, Jemaat Memuji Tuhannya, dan kata-kata selanjutnya. Jemaat memuji Tuhannya, mengingatkan karunia dengan syukur dan sukahati. Anugerah Tuhan memberkati jemaat yang didirikannya.
Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.